anna Muhammadar Rasulullah wala haula wala quwwata illa billah. Ibu Ketua Majelis Taklim Darul Hidayah beserta semua jajaran pengurus yang saya hormati, ibu-ibu yang lainnya, itu nggak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang saya hormati pula. Senior saya, Ustadz saya, Ustadz Aub yang saya muliakan. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua insya Allah masih ada dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ya. Insya Allah lahir dan batin. Semoga di sisa usia kita ini kita bisa dan dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Sisa kan umur kita ini memang dari sisi jumlah dia nambah, tak boleh ya, tapi dari sisi hakikat berkurang. Nah ini hati-hati gitu ya. Begitu ya, mudah-mudahan pada saat kita dipanggil oleh Allah melalui malaikat, kita ibaratnya pohon yang kita tanam di dunia selama di dunia ini buahnya sudah lebat. Akal yang kita miliki selama hidup dunia ini siap untuk bekal kita di akhirat kelak. Salawat dan salam manis senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul Muhammad SAW, dan patuhlah kepada ulil amr atau pemerintah itu ya. Al-ayat Quran surat An-Nisa ayat 59. Saya ambil topik ini Bu karena memang sekarang bulan Agustus ya, nuansa kemerdekaan. Di bulan Agustus banyak momen yang bersejarah ibu-ibu di bulan Agustus ini. Pertama nanti tanggal 17 itu
17 Agustus itu ialah ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Saya dapat Bu, saya kutip tadi. Dilanjut dengan ada di bulan Agustus ini hari ulang tahun Provinsi Bali ke-65. Terus ulang tahun berikutnya itu hari ulang tahun Kota Negara yaitu ke-128. Walaupun kedengarannya ya biasa-biasa saja ya Bu ya, cuman ulang tahun gitu saja, tapi kan maknanya sangat mendalami Bu ya. Katakanlah ulang tahun 17 Agustus, andaikan ya pahlawan-pahlawan kita, kiai-kiai kita waktu itu tidak semangat, orang tua kita untuk memperjuangkan kemerdekaan ini bagaimana jadinya? Ya, tidak tentu nasib kita ya, kan begitu. Ibu-ibu yang saya hormati, masih kaitannya dengan nuansa bulan 17 Agustus Ibu ya. Ada program pemerintah ibu-ibu namanya Tri Kerukunan Hidup Beragama. Yang pertama kaitannya dengan kerukunan intern umat beragama. Kerukunan intern umat beragama nih ibu-ibu, artinya kerukunan antar kita sesama umat. Biar kuning ada enggak masih saling merendahkan dan lain sebagainya? Enggak ada lah ya. Saya kira tidak ada masalah lah kalau kaitannya dengan intern ya. Walaupun ada di luar sana ya, salah satunya ada saling merendahkan, saling berkata kotor dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tidak mencerminkan ya, tidak mencerminkan pribadi seorang muslim. Ya Bu ya. Oke, kalau terkait dengan kerukunan intern beragama, saya kira sudah tidak ada masalah ya Bu ya. Kalau umpamanya suatu saat kita sadar atau tidak sadar sempat mengatakan berkata-kata kurang bagus kepada saudara kita, kepada lingkungan kita, cepat-cepat istighfar supaya kembali ke jalan yang lurus dan benar Bu ya. Yang kedua, kerukunan umat beragama dengan umat beragama lainnya. Ibu-ibu kita di negara Indonesia ini ya, apalagi kita di negara ini heterogenitasnya sangat beragam Ibu ya. Jangan sampai kita sesama manusia ya, walaupun beda keyakinan tapi kemanusiaan, sosial budaya, adat istiadat tidak membedakan antar kita, tetap bekerja sama. Muamalah lebih-lebih kalau terkait kaitannya dengan bidang pekerjaan enggak masalah, asal kita tahu batasan-batasan yang boleh, mana yang tidak. Ya Bu ya Bapak-bapak, saya kira tidak ada masalah kerukunan antara umat beragama dengan umat beragama lainnya. Kalaupun umpamanya sampai ada saudara-saudara kita yang seperti yang saya katakan tadi, berbuat tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, berarti mereka sendiri belum, artinya kualitas keimanan, keislamannya belum maksimal lah ya, sehingga aplikasinya, pelaksanaannya masih umpamanya berkata tidak sopan, apalagi sampai tidak jujur dan lain sebagainya. Selanjutnya ibu-ibu, yang ketiga yaitu kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Ulil amri itu ya Bu ya. Ada, coba bayangkan kalau tidak ada pemerintahan apa jadinya? Bu ya, masih banyak kelompok-kelompok yang mau mencoba-coba untuk mengganggu kedaulatan wilayah Indonesia. Ya kalau di negara tidak ada. Coba kalau di wilayah timur Bu, pemerintah sudah menyediakan aturannya, tidak boleh sembarangan ya Bu ya. Semua itu harus diatur. Sebab kalau tidak ada aturan, tidak ada hukum, kayak di hutan rimba jadinya Bu. Yang kuat pemangsa yang lemah, dan seterusnya seterusnya Ibu ya. Contoh lagi ibu-ibu,
di daerah atau wilayah tertentu, ya ada masih ibu-ibu mau keluar rumah mencari kerjaan, khawatir karena masih ada terjadi konflik di daerah, nggak usah saya sebut ya benuanya ya. Padahal mereka di sana itu heterogenitas Bu ya, keberagamaannya itu relatif kecil, relatif sedikit. Kita saja yang bahasa daerahnya berapa, sukunya berapa, ya Bu ya, itu alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa rukun sampai sekarang. Walaupun ada dinamika yang terakhir ini ya Bu ya, kelompok-kelompok tertentu yang mungkin Ibu kalau yang rajin dengar nonton TV, lihat di Facebook dan lain sebagainya, banyak ada kelompok-kelompok yang memang berbicara tidak sesuai dengan adat budaya, apalagi tidak sesuai dan sangat tidak sesuai dengan agama, merendahkan orang lain, merendahkan kelompok lain. Jangan kita terpengaruh dengan yang disono ya Bu ya. Padahal lagi-lagi mereka orang-orang dalam tanda kutip berpendidikan, dia keilmuannya lumayan oke, tinggi bagus, tapi kebalikannya dia malah sepak terjangnya, sikapnya, aplikasinya di sesama manusia itu kayak orang yang tidak berada. Ada itu, makanya kita hati-hati. Ya Bu ya. Saya kira itu aja Ibu ya. Boleh Ibu ya, di negara Pancasila, di negara demokrasi ini di Indonesia, kalau umpamanya kita tidak puas dengan kebijakan Umarok, boleh, tidak dilarang, malah dibuka kesempatan untuk tegur sapa, saling mengingatkan dan lain sebagainya. Tapi harus tetap dengan cara yang baik, sesuai dengan nilai agama, sesuai dengan adat budaya bangsa. Sebab namanya juga manusia, semuanya itu adalah ada kurang lebihnya. Perlu ada kebersamaan, saling mengingatkan. Saya kira itu aja ya Bu ya, yang dapat saya sampaikan. Saya kira itu dulu ya yang dapat saya sampaikan. Saya manusia biasa ya Bu ya, manusia biasa, sudah punya ada mungkin hal yang tidak benar. Itu mohon maaf yang sebesar-besarnya.